Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga untuk mata kuliah aplikasi komputer. Nah, jadi di sini Bapak mencoba untuk menggunakan video saja agar lebih mudah kita berinteraksi. Nah, jadi di sini kita akan membahas masalah tentang Microsoft Word. Jadi di sini kalau pengertiannya adalah Microsoft Word atau Microsoft Office Word atau Word saja, bisa juga adalah perangkat lunak mengolah kata atau word processor andalan Microsoft. Jadi kita biasanya umumnya menggunakan Microsoft Word ini kan. Pertama diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multi Tools Word uh, untuk Xenix, jadi versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi. Nah, jadi ini bukan hanya untuk Windows saja lah, juga untuk Macintosh, untuk Linux, untuk lain-lain lah pokoknya sistem operasi. Nah, kemudian Microsoft Word ini menjadi bagian dari sistem 2003 dan 2007 diberi nama Microsoft Office Word. Nah, kemudian di Microsoft Office 2013 namanya cukup dinamakan Word saja, jadi tidak menggunakan Microsoft Word lagi, jadi Word saja, Word 2013 biasanya. Nah, oke, ini juga bisa diambil bahannya. Nah, kemudian di sini secara umum fungsinya adalah membuat dokumen. Ini Bapak ambil di website orang, dari website advernesia.com. Nah, kemudian membuat dokumen tentu saja seperti kita mengetik atau menulis di kertas lah. Kemudian mengedit, jadi kalau ada kesalahan kita bisa mengedit. Kemudian memformat, ini mengatur segala macam jenis huruf, kemudian penomoran dan lain-lain. Nah, fiturnya juga cukup lengkap. Di sini ada yang namanya WYSIWYG. Nah, jadi what you see is what you get. Jadi itu biasanya yang kita pakai. Jadi apa yang kita lihat itu yang tampilannya bersama persis dengan yang kita print nantinya. Yang kemudian spell check, ini melihat atau mengecek apa namanya huruf dalam bahasa Inggris, misalnya kalau ada kesalahan segala macam, atau kalau kita mempunyai download bahasa Indonesia juga bisa menggunakan cek bahasa Indonesia nantinya. Nah, kemudian ini bisa fitur teks, tingkat teks yaitu jenis huruf, ukuran dan lain-lain, fitur tingkat halaman, penomoran, indent, paragraf dan lain-lain, kemudian dokumen aplikasi lain. Jadi misalnya kalau Bapak di sini menggunakan fitur PDF, kemudian Grammarly, kemudian juga pakai apa namanya Word, Al-Quran in Word. Nah, jadi kita bisa nanti mengambil cuplikan Al-Quran langsung dimasukkan ke Word tersebut. Jadi hurufnya pun nanti huruf Arab. Nah, kemudian ekstensi filenya 2007 itu pakai titik doc kita perbesar. Nah, ini sedangkan yang 2010 sudah sampai ke atas itu menggunakan titik docx, jadi pakai x ujungnya, ekstensi utamanya itu nantinya. Nah, kemudian manfaatnya banyak sebenarnya yang bisa kalian baca di sini, mencetak surat dan lain-lain, format buku dan lain-lain. Nah, jadi ini bisa kalian baca saja. Kemudian kita akan belajar langsung di sini praktek bagaimana cara menggunakan Microsoft Word, yang di sini saya ambil dari website karis.id. Nah, jadi di situ ada judulnya belajar Microsoft Word. Nah, jadi di sini banyak sebenarnya fitur-fitur yang bisa kita pelajari, tapi yang untuk pertemuan ketiga ini kita yang format sederhana saja. Nah, yang pertama adalah membuat dokumen Word di sini. Kita lewat sini aja, membuat dokumen Word. Jadi kalau Office 2000, ini kalau Bapak di sini menggunakan Office 2007. Nah, jadi ini cukup sederhana, cepat. Kenapa Bapak tidak menggunakan Office yang terbaru? Karena Bapak yang pertama lebih familiar menggunakan 2007, kemudian 2007 ini cukup ringan. Sedangkan Office yang yang terbaru itu biasanya berat. Kemudian fiturnya juga mirip saja, mungkin ada tambah-tambahan di online dan lain-lain. Nah, jadi masih memakai ini karena memang ini masih cukup lengkap, masih cukup bisa digunakan. Nah, yang pertama untuk membuat dokumen tadi tinggal kita pilih Windows di atas ini, lambang Windows ini. Kemudian pilih New.
Nah, baru kita bisa membuat dokumen baru, bisa blank atau macam-macam nih sebenarnya bisa kita install. Misal kita mau agenda di sini Bapak Cluster. Nah, jadi ini fitur-fiturnya bisa kita download nih, tapi harus connect ke internet biasanya. Nah, kalau sudah ini blank, kemudian kita create, maka akan muncul dokumen yang seperti ini. Nah, kemudian kalau Bapak biasanya untuk menggunakan Word ini ada beberapa hal yang harus kita setting. Nah, cara menyetingnya adalah di sini. Windows, kemudian kita pilih Word Option. Nah, yang pertama Bapak setting adalah di bagian proofing ini. Nah, di sini ada bagian bawah sini. Nah, ini. Biasanya kalanya bawaan standar pada when recording spelling and grammar in Word ini biasanya tercentang semua. Nah, ini artinya kita bisa mencek nanti. Tapi kalau kita centang semua, nanti akan ada garis biru, garis bawah, garis merah di bawah paragraf yang kita tulis. Nah, tapi kalau kita centang, kita hapus semuanya centangnya, maka teks-teks yang ada garis merah dan garis biru dan garis hijau dan lain-lain itu akan hilang. Nah, jadi Bapak di sini Bapak nonaktifkan saja agar tidak mengganggu. Kemudian save as tipenya ini benar sudah docx, kemudian advance-nya. Nah, di sini Bapak akan mencentang di sini show text boundaries. Nah, jadi untuk Word 2007 ini kalau kita centang ini, yang sebelum kita centang standarnya seperti ini. Nah, jadi kosong saja, tidak ada garis tepinya. Nah, agar ada garis tepinya kita memudahkan untuk kita melihat sampai di mana teks kita, tidak lebihan, tidak kurang misalnya, maka di sini bisa kita pilih show text boundaries. Kalau kita oke di sini, nah maka akan muncul seperti ini. Kemudian lagi yang akan kita setting adalah masih di bagian advance. Di sini kita pilih, nah ini pada bagian display ini kita pilih aja cm. Awalnya itu adalah inci. Nah, jadi kalau kita rubah di sini menjadi cm, maka dia akan berubah ukurannya jadi cm. Jadi lebih mudah apabila kita ingin membuat dokumen dengan kertas yang berbeda, misalnya kita ukur saja pakai penggaris, nah maka dia akan otomatis. Kemudian lagi ya mungkin cukup itu saja untuk settingannya. Kalau sudah jangan lupa untuk kita oke. Nah, kemudian di sini membuat dokumen sudah. Kemudian menyimpan dokumen. Nah, jadi misal nih Bapak ambil contoh aja di sini teks kalimat. Kita copy saja sampai sini. Nah, jadi cara mengcopy pun sebenarnya kalau dari dokumen lain atau dari PDF atau dari internet seperti ini, Bapak biasanya tidak langsung mempaste ke sini, tetapi Bapak biasanya menggunakan notepad dulu. Nah, Bapak paste di notepad. Nah, ini bisa kita hilangi space-nya. Nah, kita kontrol A lagi, kita kontrol C lagi, jadi mempastenya ke notepad dulu baru kita paste ke sini. Nah, agar formatnya itu tidak merusak. Jadi kalau kita paste dari, nah kita contoh saja di sini, kita copy, kemudian kita paste langsung di bawah sini. Nah, maka formatnya di sini sudah otomatis dia menggunakan format yang di internet atau di sumbernya. Nah, ini sini sudah bold, sini ada macam-macam, biasanya kalau ada link segala macam maka akan ikut tercopy. Nah, tapi kalau ke notepad dulu biasanya kita akan dapat format yang standarnya. Nah, ini format standar, belum rata kiri, rata kanan dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu cara copy-nya. Kita close saja. Nah, kemudian di sini Bapak ingin save as dokumen. Nah, jadi kalau kita Windows kemudian save biasa, ini langsung tersimpan biasa. Nah, kalau save as ini akan menyimpan lagi, jadi kita bisa menyimpan beberapa kali dokumen. Nah, tapi kalau Bapak biasanya menggunakan kontrol-kontrol di keyboard saja, misalnya kita untuk menyimpan kita bisa kontrol S, kontrol kemudian langsung kita klik S di keyboard. Nah, kemudian kita letakkan dokumennya, mau kita letakkan di mana, misalnya desktop. Di sini kita pilih sini. Nah, misalnya di sini contoh, kita beri nama, kemudian kita langsung save. Nah, maka di sini kalau kita close, kemudian kita buka lagi di dalam folder yang Bapak simpan tadi.
appcom. Nah ini contoh. Nah maka akan langsung terbuka di sini. Atau apabila kita membuka Word dari awal, kemudian kita mau membuka dokumen, kita tinggal open, kemudian kita pilih tempat kita menyimpan tadi, contoh. Nah jadi caranya bisa seperti itu. Kemudian mengubah jenis font. Oke, ini cukup mudah sebenarnya. Kita close dulu yang kosong. Nah jadi kalau kita mengubah semua jenis font, tinggal kita Ctrl A di keyboard, atau itu sama dengan kita memblok seluruh. Nah jadi tidak perlu lagi seperti itu, jadi bisa langsung di Ctrl A. Jadi Ctrl A, nah, maka dia akan terblok semua dokumen yang ada. Kemudian kita bisa merubah jenis font di sini. Nah misalnya Arial, misalnya banyak sini. Nah misal seperti ini, atau yang standarnya adalah Times New Roman. Nah jadi seperti itu. Kemudian kita bisa juga memperbesar teksnya. Jadi boleh misalnya sebagian saja, misalnya boleh kita rubah hurufnya, jadi tinggal kita blok di sini, kita rubah misalnya di sini adalah Calibri. Nah kemudian jenis ukuran huruf pun bisa kita rubah, tinggal kita blok, kita pilih ukuran huruf di sini yang 14, 16, 18 dan lain-lain. Nah ini semakin besar, atau kita mau tulis di sini juga boleh. Jadi misal Bapak tulis di sini 100 misalnya. Nah maka di sini ukuran hurufnya adalah menjadi 100. Nah, banyak jadinya. Jadi bisa seperti itu. Kita kembalikan dulu. Nah atau kita menggunakan kontrol di keyboard. Misalnya ini Ctrl A dulu untuk memblok yang huruf mana yang akan kita, atau ini saja yang kita blok. Kemudian kita pilih kontrol tanda di keyboard itu ada tanda kurung kurawal, atau kita cari keyboard ini sini, keyboard on screen. Nah ini biar tahu contohnya. Nah jadi kita klik kontrol di sini, kemudian kita pilih yang ini. Nah ini bisa. Jadi kalau Bapak di sini kontrol, kemudian kalau mau memperbesar satu persatu, kita boleh pakai yang kurung kurawal tutup. Nah ini maka akan berubah juga di sininya. Nah kontrol kurung kurawal tutup. Nah kalau buka ini untuk memperkecil. Nah sampai ukuran 1 misalnya, jadi tidak terlihat. Nah itu, jadi seperti itu. Kemudian apa lagi? Ukuran huruf sudah, mengatur margin. Oh ya, margin. Oke. Nah jadi sebenarnya kalau Bapak awal-awal mengetik itu, sebelum kita mengetik itu harus mengatur yang namanya margin, jenis kertas, huruf dan lain-lain. Jadi kalau Bapak di sini pilih page layout, ada menunya di ujung sini, kemudian kita boleh memilih lewat sini. Nah ini ukurannya berapa, terserah di sini. Mau yang langsung cepat, atau ini mau yang portrait, mau yang landscape. Kemudian ini size-nya pun mau ukuran kertas seperti apa, atau mau kolom berapa dalam satu kertas juga bisa kita atur di sini. Nah, tapi kalau Bapak biasanya mengklik di sini saja yang panahnya ini. Nah, ini ada menunya yang lebih lengkap. Misal Bapak ingin marginnya ini, margin ini maksudnya adalah yang inilah jarak antara atas, bawah, kiri, kanan ini. Kalau yang ukuran kita membuat makalah biasanya 4:3 kan. Topnya 4, di sini 4, leftnya kiri 4, kanan 3, bawah 3. Nah jadi 4:3 biasanya orang menyebutnya. Nah kemudian yang kita setting lagi adalah kertasnya. Ini adalah kertas A4. Untuk di Indonesia itu biasanya cuma ada 2 kertas yang dipakai, A4 dan legal. Nah cuman legalnya di sini ini legal. Legalnya bukan legal standar yang seperti ini, tetapi harus kita rubah yang height ini menjadi 33.
Nah, maka ini adalah ukuran kertas F4 biasanya yang dijual di pasaran di Indonesia. Ini lebih panjang. Nah, kalau kertas A4 itu yang lebih standar. Nah, ini A4. Nah, jadi lebih pendek. Kalau kertas F4 atau Quarto itu biasanya menyebutnya, itu pilih saja di sini legal, kemudian ubah ukuran height-nya ini menjadi 33, tulis aja 33. Ini sudah berupa format cm karena sudah kita setting tadi. Nah, jadi seperti itu. Coba kita kembalikan lagi A4. Kalau ukuran skripsi ya pasti A4 sini. Nah, kemudian uh, kalau mau kolom biasanya tinggal kita blok di sini. Kita beri kolom di sini, kolom 2 misalnya. Nah, maka dia akan berubah menjadi kolom. Apabila kita ingin batalkan, kita tinggal Ctrl Z saja di keyboard, Ctrl dan Z. Nah, maka dia akan kembali lagi. Bahkan kita bisa beberapa kali Ctrl Z di sini. Nah, jadi ukuran kertasnya tadi juga berubah. Nah, kan? Jadi Ctrl Z itu mengembalikan atau unduh. Oke, kemudian kita lanjut lagi, pelajarannya adalah mengatur jarak spasi. Oke. Nah, jadi jarak spasi di sini kalau hanya kita di membuat skripsi misalnya kan. Nah, kalau spasi itu kita pilih saja di menu home sini, kemudian kita pilih paragraf di sini. Nah, di sini adalah yang versi lengkapnya. Kalau yang versi yang mau yang cepat di sini. Nah, ini satu spasi 1,15, 1,5, 2 spasi. Jadi di sini bisa secara cepat. Kalau 2 spasi kan seperti ini. Nah, kalau yang satu spasi standar seperti ini. Nah, kalau yang mau yang lebih lengkap, klik aja panahnya ini. Kemudian di sini kita akan bisa memilih. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah before afternya ini harus 0. Itu artinya standar. Nah, kalau 1,5 tinggal pilih di sini 1,5. Nah, ini. Atau mau 2 spasi tinggal pilih 2. Nah, ini. Tapi kalau seandainya di sini ada 10 atau 6 di sini misalnya, maka jaraknya akan lebih besar lagi. Nah, jadi seperti ini. Jadi itu tidak standar lah. Jadi pastikan dulu kalau kalian merubah spasi di sini harus 0. Nah, atau kita bisa memanfaatkan shortcut di keyboard lagi dengan cara misalnya 1,5 spasi bisa kita kontrol 5. Nah, itu cara cepat. Kalau kita ingin 2 spasi, kontrol 2. Nah, jadi seperti itu. Kalau hanya 1 spasi, tinggal kontrol 1. Nah, jadi kontrol 1 untuk 1 spasi, kontrol 2 untuk 2 spasi, kontrol 5 untuk 1,5 spasi. Oke lah. Nah, kemudian kita juga bisa memilih di sini rata kiri, rata kanan. Nah, jadi kalau kita lihat shortcut di sini, nah kita arahkan saja shortcut di situ, maka ada center adalah kontrol E katanya kan. Jadi kita mengetahui kontrol-kontrol di situ. Rata kanan kontrol R, rata kiri kanan kontrol J. Nah, jadi seperti itu. Jadi tinggal misal di sini. Nah, kontrol J misalnya kan. Nah, maka rata kiri kanan. Tadi kontrol E, maka dia akan ke tengah. Kontrol L, nah, maka dia akan kiri. Kontrol R, right kan, maka dia ke kanan. Nah, jadi seperti itu, cukup mudah sebenarnya. Kontrol J, nah kontrol J rata kiri kanan. Kalau ini belum kan. Kalau kita kontrol J lagi, nah ya seperti itu. Sama halnya dengan yang di sini. Nah, di sini ada kontrol B, kontrol I, kontrol U. Nah, sama. Kontrol B untuk tebal, kontrol U untuk garis bawah, kontrol I miring. Nah, kalau mengembalikan ya sama, kontrol B lagi, kontrol I lagi, kontrol U lagi. Sama nih, semua di sini biasanya ada shortcut-shortcutnya di sini. Nah, jadi seperti itu. Lanjut lagi. Mengubah ukuran kertas sudah, mengatur orientasi kertas ini yang landscape dan portrait sudah, border tadi juga sudah. Ya ini page border. Nah, ini biasanya berlaku untuk kalian membuat sertifikat misalnya. Itu letaknya ada di page layout, kemudian pilih page border. Nah, di sini tinggal kita pilih mau yang garis-garis. Nah, jadi seperti ini contohnya di sebelah kanan sini. Mau yang garis tipis atau yang seperti ini, atau yang seperti ini. Kita contoh dulu yang seperti ini, kita oke. Nah, maka akan ada garis tepi atau
page border seperti itu. Nah, atau mau yang art misalnya, di sini kita pilih yang art di sini. Nah, ini boleh kita pilih gambar sini. Oke, nah kan itu boleh. Kemudian ada yang untuk sertifikat yang resmi itu biasanya di bawah-bawah sini banyak, misalnya ini. Oke, nah kan jadi bisa kalian setting, bahkan ukurannya pun kalian bisa setting, misalnya ini panjangnya, tebalnya. Nah, ini tebal, kalau mau tipis saja kurangi saja. Nah, tipis lagi, ya kan, cukup mudah sebenarnya. Oke, kemudian tadi lagi membuat tabel. Nah, oke, kita membuat tabel. Nah, jadi kalau tabel di sini kita pilih insert. Nah, kita bisa menggunakan tabel yang di sini. Nah, ini mau 2 kolom, banyak berapa kolom, atau kalau mau yang custom seperti ini. Nah, tinggal kita pilih kolomnya misalnya 3, barisnya ada 5 misalnya. Kita oke saja. Nah, maka seperti ini. Nah, tetapi yang harus kalian perhatikan, kalian tidak boleh menggeser ini ke sini misalnya. Nah, maka formatnya akan hancur. Nah, tidak boleh digeser seperti itu. Itu hal yang sangat banyak Bapak temukan di format-format pengetikan, dan akhirnya jadi error formatnya. Jadi tidak boleh seperti itu. Kalau mau, kalian setting saja di sini. Nah, ini boleh lewat atas ini, menggesernya nih yang margin di atas. Atau kalau penggarisnya tidak muncul, boleh kalian pilih view nih, rulernya dicentang. Nah, kan, atau nih Bapak dokumen mapnya Bapak hapus saja supaya lebih luas. Nah, seperti ini. Jadi ini tabel. Kemudian ada lagi menambahkan gambar, ya. Gambar pun sama halnya, kalian tidak boleh kopas kemudian langsung paste di sini. Kalian harus melewati menu insert ini, kemudian picture. Nah, misal kita letakkan gambar logo Uniska. Logo Uniska namanya. Nah, ini Bapak pilih yang PNG di sini. Nah, mau merubah ukurannya tinggal kalian klik di fotonya, kemudian rubah di bagian sini, misalnya 5 cm. Nah, pilih aja weight-nya 5. Nah, maka di sini sudah berubah. Kalau mau ke tengah, jangan langsung geser seperti tadi, klik aja di sini Ctrl E. Nah, sama kayak kita mengelola teks, artinya kita tidak boleh asal geser-geser. Nah, kalau geser-geser ya akhirnya berubah yang, nah kan, error seperti ini. Jadi harusnya kita pakai kontrol saja. Atau kalau mau lebih fleksibel menggesernya, kalian pilih text wrapping ini menjadi behind text. Nah, jadi kalau sudah behind text ini, kalian geser kemanapun dia tidak akan mempengaruhi format yang lain-lain. Nah, tapi ini tidak disarankan lah, karena nanti kalau hanya kita rubah misalnya di bagian manapun, dia tidak akan ikut bergeser. Jadi dia sudah ada di belakang. Nah, ini Bapak enter, nah kan masih tetap di situ. Jadi nanti akan merusak format yang lain. Oke lah, kita kembalikan lagi, kita Ctrl Z saja supaya formatnya standar. Nah, ini oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat header dan footer. Oke, nah untuk membuat header dan footer sebenarnya cukup mudah. Ini kita hapus dulu apa namanya bordernya. Kita nun. Oke, oh masih ada garis. Non di sini. Oke. Nah, kemudian misal kita ingin menambahkan header di atas ini, ada teks di atas ini, cukup mudah sebenarnya. Tinggal kalian klik di atas ini, di bagian klik dua kali lah. Nah, maka dia akan muncul header, di sini footer. Misalnya di sini adalah latihan Word, close. Nah, maka yang ada di header ini, apabila kita enter sampai ke halaman baru, nah maka yang latihan Word ini masih tetap ada. Begitu pula dengan double klik lagi misalnya footer di bawah sini.
di sini misalnya Uniska MAB Banjarmasin 2020. Nah, dia pun akan ada di bawah sini. Nah, jadi itu fungsi header dan footer. Oke, sampai di sini kayaknya cukup untuk tutorial singkat masalah Word, standar Word-nya. Nanti akan kita lanjutkan lagi ke tutorial yang lain. Di sini pun juga sudah ada nih, buka kontrol-kontrol segala macam. Ini bisa lengkap. Nah, jadi sini sama halnya tadi yang Bapak ceritakan, bahwa untuk mengetahui itu kita bisa mengklik, mengarahkan kursor maksudnya, untuk mengetahui kontrol-kontrol apa saja yang bisa kita pakai seperti itu. Oke, sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.